Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Kembali kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 18 sampai ayat 20. Tertulis demikian. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Saudara yang dikasihi Tuhan, ribuan tahanan perang dimasukkan ke berbagai lokasi konsentrasi penahanan oleh tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Mayoritas di antara tahanan itu berdoa meminta pertolongan Tuhan. Keluarga dan sahabat mereka juga pun berdoa bagi mereka. Suatu waktu, salah satu pesawat pembom Amerika B-29 lepas landas dari Pulau Guam menuju kota Kokura di Jepang. Tujuannya adalah mengebom kota itu. Ketika tiba di atas lokasi, awan menutupi wilayah tersebut. Selama hampir 1 jam, pesawat berputar-putar hingga suplai bahan bakarnya mencapai titik kritis. Kapten pilot dan kru akhirnya memutuskan untuk mengubah arah dan menjatuhkan bom di target wilayah yang lain. Kejadian itu kelihatan biasa, tapi ada tangan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Hanya 1 minggu sebelum misi pengeboman itu, ternyata Jepang telah memindahkan ribuan tahanan perang ke kota Kokura. Seandainya bom dijatuhkan di sana, maka yang menjadi korban adalah para tahanan perang itu. Ketika mengetahui hal itu di kemudian hari, kapten pilot yang bertugas berucap, "Terima kasih Tuhan atas awan yang menutupi kota Kokura itu. Seandainya kota tersebut tidak disembunyikan oleh awan, kota itu akan hancur dan ribuan tahanan perang akan mati." Dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 18-20 ini, kita menyaksikan adanya tindakan represif yang dilakukan terhadap para rasul oleh para imam dan pemuka agama pada saat itu. Mereka memasukkan Petrus dan Yohanes ke dalam penjara. Meskipun demikian, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang ajaib dalam membebaskan mereka dan memberikan perintah agar mereka terus memberitakan firman Tuhan yang hidup. Kita perhatikan di sini bahwa pada malam saat mereka dipenjarakan itu, malaikat Tuhan datang dan membuka pintu-pintu penjara yang kuat secara ajaib dan membebaskan Petrus dan Yohanes. Kuasa Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan pelayanan mereka. Tidak ada manusia, jerat atau penjara yang dapat menahan rencana dan kuasa Tuhan. Tuhan mampu melakukan hal-hal yang tidak terduga dan di luar pikiran kita. Kita diingatkan bahwa tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan. Iman kita hendaknya teguh pada Tuhan yang kuasanya ajaib untuk membebaskan dan melindungi kita umat-Nya. Sekalipun para rasul telah dipenjarakan dan menghadapi ancaman, perintah Tuhan kepada mereka adalah agar mereka terus memberitakan firman Tuhan yang hidup. Di sini kita melihat, saudara, betapa pentingnya ketaatan dan keteguhan dalam melaksanakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun situasi penuh dengan tantangan, penuh dengan resiko yang berat, tapi Petrus dan Yohanes mengutamakan tugas mereka sebagai pemberita firman Allah daripada memperhatikan ancaman yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau Tuhan sudah memanggil dan mempercayakan sesuatu kepada kita, lakukanlah dengan setia, dengan iman percaya bahwa Tuhan yang memanggil pasti akan menyertai kita selalu dengan kuasa-Nya. Dalam hidup yang kita jalani sekarang, milikilah iman senantiasa bahwa kuasa Tuhan tidak berubah, tapi selalu tetap sama dan ada tersedia untuk setiap kita anak-anak-Nya. Tuhan lebih daripada sanggup untuk menyelamatkan kita, menolong, membebaskan, dan melepaskan kita. Dia sanggup melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kuasa Tuhan sanggup untuk membebaskan kita dari segala persoalan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Tuhan punya rencana yang baik buat saudara dan saya, dan Ia sanggup menyatakan kuasa-Nya, sekalipun bagi kita kelihatannya tidak ada jalan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pribadi yang teguh dalam iman, mengikuti panggilan-Nya, dan membagikan firman hidup kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup membebaskan setiap kami. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau mengerti setiap pergumulan kami. Dan bahkan Engkau merasakan apa yang kami alami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu baik, yang mengerti pergumulan hidup kami. Dan bukan hanya mengerti, tapi memberikan kami kelepasan dan membebaskan serta menolong kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati, membuat kami berhasil, dan segala yang kami lakukan mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan setiap persoalan dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya kami terima kesembuhan, kami alami pertolongan Tuhan, kami alami mujizat-Mu yang ajaib. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.